Madhabku adalah Bung Karno. Bung Karno madhabnya. Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Mau tunggu apa lagi? Sudah saatnya. Dan kita harus kawal kasus ini seperti kita mengawal kasus Sambo. Sepakat gak kira-kira? Siapapun backing di belakang Sambo runtuh. Siapapun backing di belakang pesantren Al Zaitun harus kita kawal agar juga sama runtuh. Ini merusak. Ini merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu di atas lahan 1.200 hektar. Pesantren terbesar se-Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan secara umum oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie. Begitu panjang sejarah pesantren Al Zaitun. Dan sebetulnya sedari dulu pesantren ini viral dengan kontroversinya. Dan sekarang pondok pesantren ini kembali mencuat, kembali viral, dan mudah-mudahan saya berharap ini segera diselesaikan. Saya sebagai alumnus Al Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini karena sholat Idul Fitri di Al Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Lalu untuk soft itu seperti apa? Oke, saya jelaskan lagi. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi fadilah di dalam sholat. Loh. Tapi kata Bapak Panji Petualang, makruh itu abu-abu, bukan hukum. Gimana sih? Tapi soft seperti itu tidak apa-apa guys, selama kita tidak mengubah pelafalan sholatnya, rukun sholatnya, dan syarat sah sholatnya. Oke guys, tidak apa-apa seperti itu, tetapi lebih baik jangan dilakukan. Meninggalkan perkara makruh, kita dapat pahala. Sebaik-baik orang adalah mengikuti anjuran Nabi Muhammad, bukan mengikuti anjuran akal dan pikirannya Panji Petualang. Seperti mungkin kalian masih belum paham. Coba kalian lihat ke sebelah timur sono, di Arab, di Madinah. Nah, di sana itu kalau misalkan sholat sunnah kan ada aja yang sholatnya mungkin samping soft kita aja laki-laki. Itu namanya darurat, Neng Goneng, Neng. Itu uzur. Tapi kalau di Al Zaitun daruratnya apa? Alasannya apa? Terus kata si Panji Petualang, najis amat itu perempuan sampai dikomentari karena di depan. Hey, kita bukan bicara najis, tapi kami berbicara tentang hukum. Atau mungkin belakang soft kita aja laki-laki.
Jadi ya guys, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada dong tanggung jawabnya. Jadi misalnya di sono seperti itu sholatnya, atau misalkan seperti itu ajarannya, ya sudah ada yang bertanggung jawab atas. Aduh, stop. Aduh, perempuan ini sudah terkontaminasi virus Al-Zaitun. Jadi benar ya, Ma'at Al-Zaitun ini memang ingin membuat syariat sendiri, ingin membuat mazhab sendiri. Ya, dia tidak ikut kemana-mana, tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut mazhab imam keempat itu. Ya, ditanya mazhabnya apa? Bung Karno. Keren, good. Memang bukan persoalan mudah. Memang bukan perkara mudah. Bukan perkara 1-2 orang. Ini nyangkut ribuan santri. Tercatat 2011 saja udah 7.000 santri yang mondok. Bukan hanya di Indonesia, mancanegara, Malaysia, Singapura, bahkan Afrika. Tercatat banyak yang mondok di pesantren Al-Zaitun. Rame ini pondok pesantren. Karena bahkan pimpinan pondok pesantrennya, Syekh Panji Gumilang, dia mengatakan mengikuti mazhab Bung Karno. Ini apa-apaan ini? Mazhab Bung Karno. Sejak kapan ini adanya mazhab Bung Karno? Mana kitabnya? Ini jelas ngarang. Ini jelas ngawur. Ini jelas menyimpang. Itu. Kemudian, sebetulnya udah jelas, gamblang saya kira, oleh alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun, Ken Setiawan. Dia menyebutkan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun itu pusat NII KW 9. Ya. Mengajarkan doktrin ideologi pemberontakan kepada negara. Dengan dibungkus, dimanipulasi seolah-olah ini pondok pesantren yang toleran, yang moderat, yang bahkan sekarang mengklaim sebagai mazhab Bung Karno. Tapi catat, bahkan kalau kita mau cermati, mau kita telisik, mau kita cari, dulu itu sempat ada yang viral. Kasus santri yang pulang ya dari pondok pesantren Al-Zaitun, lalu pakaiannya akan dicuci oleh orang tuanya. Lalu si santri itu marah-marah, bahkan mengatakan najis. Bayangkan, kepada orang tuanya sendiri. Nyuci bajunya najis. Kenapa? Karena ini negara bukan negara Islam. Ini jelas-jelas ini doktrin teroris, doktrin radikal ini. Dan ini sudah mendapatkan saya kira keterangan resmi dari alumninya, Ken Setiawan. NII pusatnya di sana. Lalu penelitian MUI yang sekarang kembali mengemuka pada tahun 2022 ya, pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Tapi belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama banyak jejak digital di-upload di berbagai media. Nah, ini bukan rahasia tidak umum, ini rahasia umum. Hendro Priyono sampai bela habis-habisan tuh pesantren Al-Zaitun. Dia mengatakan kalau ada orang yang menganggap bahwa pesantren Al-Zaitun itu adalah sarang daripada NII, maka yang nuduh itulah yang NII. Itu Hendro Priyono. Demokrat beberapa kali dia memberikan sumbangan, menggelocorkan dana sampai Anas Urbaningrum pulang anting ke sana. Jadi ini memang misteri. Apakah para pejabat yang datang ke pesantren itu bahkan diresmikannya oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie? Apakah itu mereka tertipu? Atau memang ada skenario, ada agenda besar persoalan ini?
Sengaja dirawat. Sengaja dirawat. Untuk apa? Ya untuk apapun itu. Untuk kepentingan mereka khususnya. Dan ketika sekarang viral, maka saya kira ini kekuatan netizen mungkin dulu dengan sekarang berbeda. Ini bakal dikawal ketat oleh netizen. Karena ini bukan persoalan sederhana saya kira. Bukan persoalan non-politik lagi. Yakin ada persoalan politik di sini. Dan jangan sampai menggadaikan negara hanya untuk kepentingan politik. Jangan sampai. Kita harus kawal. Jangan sampai berhenti seperti yang lalu-lalu, yang sudah-sudah. Ini harus tuntas. Harus diselesaikan. Ini Al-Zaitun. Bentuknya apapun itu nantinya. Apakah pembubaran atau apapun itu. Karena udah jelas-jelas menyimpang lah udah. Mazhab Bung Karno, sejak kapan Bung Karno menciptakan mazhab? Mana kitabnya? Ini jelas. Rekayasa mereka. Rekayasa ini namanya. Ayo, saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat sekalian, semua saudara-saudara kita untuk terus teriakan nih. Ini Al-Zaitun ini. Gak boleh terus menciptakan doktrinasi yang keliru kepada anak cucu kita. Karena kalau dibiarkan terus beroperasi, maka berpotensi lebih banyak orang yang terdoktrin ajaran menyimpangnya itu. Mau apa lagi? Udah jelas kan? Udah jelas gaya sholatnya kayak gitu. Waduh. Mazhabnya Bung Karno dari mana? Apalagi ini ada keterangan dari alumni Al-Zaitun. Kayak Setiawan bahwa memang di sana menerapkan ajaran baiat NII. Siap mati membela pemimpin. Aduh. Aneh pokoknya. Dan misteri ini, siapapun backing di belakangnya, ya, siapapun backing di belakangnya, saya kira mesti selesai. Gak boleh hanya sekedar jadi misteri. Harus terungkap. Mari kita kompak sebagai netizen. Karena ini bukan persoalan yang baru, ini persoalan lama yang kembali kemudian mengemuka. Dan mudah-mudahan dengan mengemukanya ini, persoalannya selesai. Ini udah parah menurut saya. Apakah ini karena tahun politik, ada kepentingan-kepentingan, ya kita nggak tahu. Tapi satu kali lagi, apapun dan siapapun yang berkepentingan, menurut saya, jangan sampai menggadaikan negara hanya untuk kepentingan politik. Siapapun yang ada di balik, di belakang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kepentingan negara harus di atas kepentingan politik. Jangan sampai kepentingan politik mengalahkan kepentingan negara. Membiarkan pondok pesantren yang mengajarkan ideologi, ajaran-ajaran menyimpang, asal mendapatkan suara. Dia pernah dipenjara tuh si Panji Gumilang tuh. Gara-gara pemalsuan dokumen kalau nggak salah. Banyak kontroversinya, bos. Kasus pencabulan ada di sana tuh di NII. Teroris-teroris itu alumni sana banyak. Jadi mau tunggu apa lagi? Sudah saatnya. Dan kita harus kawal kasus ini seperti kita mengawal kasus Sambo. Sepakat gak kira-kira? Siapapun backing di belakang Sambo runtuh. Siapapun backing di belakang pesantren Al-Zaitun harus kita kawal agar juga sama runtuh. Ini merusak. Ini merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.